Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita memulai ta'lim kita ini dengan kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam ini kembali kita diizinkannya untuk datang dan berkumpul di tempat ini untuk menunaikan beberapa suruhan-suruhan Allah. Mudah-mudahan Allah dengan segala apa yang kita niatkan dan kita lakukan memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada kita semua dan menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaan kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang mulia, kita sudah sampai di halaman halaman 2. Yalah. Dan janganlah tuh kah? Apa bacanya? Dan janganlah bertujuan di dalam menuntut ilmu itu kah? Kita cari akan lagi kitabnya. 30 biji sebenarnya. Karena di situ kalau lah halaman 2 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan janganlah dan janganlah bertujuan di dalam menuntut ilmu itu untuk mencari kemuliaan dan ketinggian di sisi manusia. Itulah. Nah, dapat dah. Jadi Jarsidin, jangan kita menuntut ilmu itu tujuannya mencari kemuliaan dan ketinggian di sisi manusia atau supaya dihormati orang lain. Nah, ini salah sudah menuntut ilmu kalau tujuannya baharat-haratan, betitinggian, atau supaya dihormati orang. Orang bisa aja menghormati, kalau usah mencari, karena Allah sudah berjanji orang yang berilmu pasti akan dimuliakan. Kalau sudah dijanjikan Allah, kalau usah ditagih lagi. Allah kada bisa berdusta di dalam urusan janjinya. Lain kita itu bisa dustaan. Kalau Allah kada, mesti orang yang memiliki ilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah
dimuliakan para malaikat, dan dimuliakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau itu yang kita cari, berarti sama aja kita tuh meragukan Allah. Nah, ini jadi kemarin tujuan menuntut ilmu salah satunya adalah supaya ilmu itu memperbaiki diri kita dan bagus kita melakukan amal kebaikan. Itu saja. Menuruti perintah Allah supaya di dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada Allah ini bagus. Itu tujuan. Supaya dapat pahala dan lain-lain lah. Tujuan-tujuan yang mulia. Jangan memalingkan hati kita ini dengan apa yang kita lakukan seperti menuntut ilmu ini untuk supaya manusia itu memuliakan kita. Mengambil hati manusia. Ini sudah luput kita menuntut ilmu atau daripada hendak beti tinggian tadi. Orang nang berpikiran hendak mencari ilmu nang tinggi, upaya beti tinggian tuh kada mau biasanya kalau gurunya kada top. Lalu aja mencari guru nang top. Nah ini guru nih top datang ke kampung kita asing-asingnya bergambar. Guru nang bulang-bulik di sini kada pernah bergambar di bawah. Dah lah pengen ulun bergambar. Kada ada gambar muha ulun di wadah pian situ. Dah lah gambar ulun di dinding pian to. Dah kah? Ore berarti masih nang hari-hari mamadahi. Mentang-mentang gurunya kada bebulang, kada berjubah, kada bersorban, kada berjanggut, itu kan. Itu sama kayak di rumah tuh, nang memberi makani laki, nang mengulahkan rumah laki, nang membiayai laki. Kalau nang melindungi laki, ya kada dihormati. Tamu hanya datang kali, hormati benar, ancap dapur mencariakan kopi, laki datang begawi kan dirinya gula kopi seorang. Apa itu ibu-ibu nih? Kan bemamai ulun Pak. Ada salah ulun tiwas. Nak laki itu harap pada tamu. Iya kalau Pak, Jepang waktu pacaran biar datang, ulahakan seulang pas jadi laki, parah. Sebaliknya kayak itu juga, kalau ulang menapi duduk PRT, bini mana pasakan baju, memasakkan, menjagakan anak, salah sedikit saja, gilakan. Dan jadi sama Jepang juga. Ya, kita nih kadang-kadang yang sehari-hari itu kada dirikin, kada marikin yang sehari-hari itu. Nah, ya kalau nang kita hendak begawi, pada anak nih rengek. Misalnya nah dijagakan di bini kawa kita begawi. Jam ulun misalnya kan mengetik-ngetik apa segala di rumah itu. Anak kan ada halus. Cerewet kadang-kadang kan. Kalau mati bisa kada tuntung ya. Tapi karena ada bini, ya kan, diinguakannya. Lalu kada anu gawin tuh selesai. Itu tanpa terasa itu kan, itu. Nah, jadi sampai ke situ, pada tahulun lah. Kisah nih lah. Nah, jadi kada usah mencari kemuliaan di sisi manusia, karena itu sementara aja. Kadang-kadang manusia ini memuliakan kita justru ada targetnya. Jarang nang tulus menghormati, tulus mayangi, jarang. Nah itu. Nah kayak kita diisi kawan, ya lo bu, kawan akrab. Nah kita hati pada saat kita susah kayak apa? Ada lah yang memaraki.
Kadang-kadang orang ini kan hendak patuh di nyaman, pintangan nyamannya aja. Itu ngarannya tim pakol. Tahu tim pakol? Di mana betang timbul, di situ nya. Artinya di mana nang kawainya mau menguntungkan di situnya. Kira marugiakan menyakiti dirinya daknya. Nah. Jadi kalau kita mengharap kemuliaan di sisi manusia, jerulun tadi, jarang kita mendapatkan orang yang tulus memang memuliakan atau menghormati kita. Nah. Berarti kan palsu. Ngaran palsu tuh ya ngarah jegin palsu. Palsu ini kadang-kadang putungannya harat pada yang asli. Orang berjual emas, cincin emas di warung emas, toko emas ya, warung emas, toko emas. 5 gram bentuknya biasa model kayak ini aja balingkar. 5 gram model kayak ini aja balingkar. Nah, kadada nang anunya kadada. Coba nang model imitasi biang. 3 gram aja bilang nang kaya nang apa kaputungannya. Nah itu. Sekali ditukari, harau amat napa? Sapuhan wara. Nyumpah ada. Putungan aja bagus. Nah, itu. Kalinya nipo. Karena durian tadi dibulat, durian katupat halus, tapi mahing bagus. Pilih mana? Itulah perumpamaan kalau kita mencari hal-hal yang sebenarnya kamuflase saja, sebenarnya tidak asli begitu. Yang asli itu apa yang ada di sisi Allah. Nah, carilah kemuliaannya hanya di sisi Allah. Seperti itu. Itu yang kita cari di dalam menuntut ilmu. Atau karena hendak mencari kekayaan. Kan nyaman jadi tuan guru tuh. No, jadi tuan guru. Bapak ndir aja. Tuan guru nih udah ditunjuk sidin, itu pisang siapa aja dijual ke pisang tuh, kisahnya aja bang nih, kadosa guru pilih aja pian nggak menantakan, coba jangan lupa nih, modelnya kayak itu modelnya, bahkan guru-guru kita tuh kayak abah guru sekumpul. Nah, guru, nah, kunci mobil. Nah, nyamannya orang. Ada memikirkan apa-apa, mungkin apa-apa. Luar biasa. Nah, kalau itu tujuan, jadi tujuan kita, nah di sini. Kesalahan kita, kekeliruan kita di dalam menuntut ilmu. Maka banyak sekarang ini kita menuntut ilmu itu tujuannya dudukan. Maka pas sebenarnya bila hendak menduduki jabatan eselon sekian, maka pendidikan minimal harus sekian. Nah, itu kalau lalu apa ngarannya menuntut ilmu, kuliah sampai S1, S2 dan lain-lain supaya menduduki jabatan tersebut. Itu udah jelas bahwa mereka itu menduduki jabatan itu, ilmu yang mereka tuntut itu semata-mata tujuannya untuk itu akhirnya. Orientasinya itu. Orang hendak jadi apa ngarannya nih kepala komandan kodim itu minimal kan letnan kolonel itu pada kawa kopral kada mayor udah main mesti letnan kolonel kodam kan balik ada brigjen lo brigjen jenderal kalau kanit propam yang paling kada kan bintangnya tuh Perdi Sambo misalnya kan.
Itu. Jadi wahyu kan kayak itu. Standarnya tuh ada. Lalu kita menuntut ilmu ini arahnya lalu orientasinya ke sana. Kan itu. Kadang-kadang orang ini yang tidak memiliki kompetensi apa-apa, tidak mampu sampai bayar-bayar supaya mendapatkan itu tadi. Sehingga ketika dia menduduki satu jabatan, dia tidak memiliki keahlian di bidang itu. Nah, ini jadi payah jadinya. Karena bukan tanggung jawab kepada manusia, bukan tanggung jawab kepada Allah yang dia pikir, tidak. Yang dia pikir adalah bagaimana menduduki posisi itu yang dia pikir. Dia tidak pikir dia dosanya itu, tidak pikir dia. Makanya ujar Rasulullah SAW, bila hendak hancur, ya serahkan aja lawan orang yang kada ahli itu. Artinya kada orientasi mencari ilmu itu bukan semata-mata karena Allah untuk mendapatkan satu keahlian, tidak. Karena ada hal-hal yang diunting daripada ilmunya pendidikan atau menuntut ilmu yang dia lakukan. Nuntut ilmu supaya jadi imam di kampung. Sama aja itu tuh juga. Nah, masuk pesantren ya supaya ya jadi imam, jadi hatib, pikirannya kayak itu. Subhanallah. Salah lagu, iya salah. Itu sudah kemarin sudah dijelaskan oleh beliau bagaimana menuntut ilmu yang benar, niatannya tadi, bujur-bujur. Menunaikan perintah Allah kan gitu kan. Memperbaiki diri kita supaya bujur-bujur bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, begitu kan. Sholat kan bagus, ya kan? Itu tujuan kita, bukan untuk jadi imam. Ya kalau orang menyuruh kita jadi imam, ya silakan saja. Kalau sholatnya bagus, orang bisa ya melihat. Wah, ini sholatnya bagus nih, bacaannya bagus nih, ini cocoknya jadi imam, biar jadi imam. Kan bisa ditunjuk dia apa lagi? Iya jor. Seperti itu. Otomatis saja toh. Hal-hal itu otomatis saja. Dan Allah sudah janji orang-orang yang memiliki ilmu dan dia menuntut ilmu itu memang karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin kehidupannya. Allah jamin kehidupannya. Dan dia akan memberikan keuntungan kepada orang-orang di sekelilingnya. Makanya kita kalau nyabakawan orang-orang alim biasanya kawan orang alim nih. Model tak umpat-umpat juga sawapnya. Tak umpat juga dicium orang tangan tadi. Kadang-kadang tuan gurunya kupiah jangang aja. Muridnya subhanallah dalam hati orang muridnya nih itu nang sebagai ulamanya. Pernah terjadi itu. Cium barait nah, soalnya hadam sih Din. Subhanallah. Siapa nang tujuannya baik didapatannya. Bila yang tujuannya kada baik tuh bang, didapatannya juga itu. In khairan fa khairan. Tapi sebaliknya insyaallah pasyong. Nang baik-baik, nang jahat mesti jahat ujungnya. Kada mau bila baik lalu nang didapat nang kada baik kada mau. Itu sudah sunnatullah, itu sudah ketetapan Allah seperti itu. Maka yang demikian
termasuk orang yang merusak agama. Kan merusak agama jadi sidin. Nang menuntut ilmu nang salah tujuan tadi merusak agama. Karena agama itu khalis. Agama itu murni. Ala lillahi dinul khalis. Hanya saja bagi Allah agama itu khalis. Kada ada campuran. Khalis. Dan Allah hanya menerima nang khalis saja. Serta merugikan diri sendiri. Iya jelas. Rugi. Waktu tabuang, duduk di majelis ilmu. Kalau waktu tabuang, tapi hasilnya kada ada. Malah hasilnya nang kada bagus. Nah, ini rugi. Baik gureng betahi mata. Dan menjual keberuntungan akhirat yang amat mahal harganya dengan mengambil manfaat dunia yang sangat sedikit nilainya. Udah dihurupakannya akhirat, dihurupakannya lawan dunia. Kenapa mencari kemuliaan dunia itu? Berarti inya menghurupakan itu akhirat dikurbankannya ya kan, untuk mendapatkan dunia, dan dunia itu tidak pernah didapatkannya. Sebenarnya hakikatnya tidak pernah dapatkan dunia itu. Kenapa? Mun kada dunia meninggalkan inya nama meninggalkan. Berarti kan kada didapat itu. Sementara yang pasti inya pasti boleh ke akhirat, dan di akhirat itunya dapat apa yang didapat? Mithqala dzarratin khairan yarahu. Ya Allah. Syarran yarahu. Nang baik dilihatnya, nang kada baik didapatkannya juga kan. Wal akhiratu khairun laka. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya ujar Allah, akhirat itu yang aslinya lebih baik daripada nang ini, ada nilainya. Subhanallah, kita siang hari malam ya kah? Macam-macam nang kita gawi, macam-macam nang kita usahakan untuk mendapatkan keduniaan itu, akhirnya pasti berpisah kita lawan dunia itu. Habis waktu kita, habis umur kita, habis tenaga kita, habis pikiran kita, habis dana, habis biaya segala macam untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tak pernah bisa memuaskan kita. Memuaskan diri di makanan. Umat lapar pulang. Makan pulang, lapar pulang. Makan pulang, lapar pulang. Apa? Makanya ujar Ali bin Abi Thalib, orang nang cuma memikirkan menyangka bahwa kepuasan dirinya, kebahagiaan dirinya itu terletak pada makanan dan minuman, maka saksikanlah, kata Ali, nilai orang itu di hadapan Allah kada jauh lebih mulia daripada apa yang keluar daripada perutnya itu. Kenapa? Kenapa nang keluar dari perut? Tahu pian seorang, mun keluar muntung muntah ngarannya. Larangnya menukar, begitu dimuntah, dia dari depan lagi akun. Jangankan muntah orang, surang lagi akun lagi. Betarus, nah itu makinnya. Ada kadang-kadang merasa kemuliaan itu andakannya di kemampuan dia berkata-kata, kemampuan dia komunikasi dan sebagainya. Pada ketika berkomunikasi, ketika berkata-kata, banyak penyakit di situ. Bisa penyakit dusta, bisa penyakit berlebihan di dalam berkata-kata, dan lain-lain. Dan kadang-kadang kata-kata itu bisa membuat dia masuk ke dalam api neraka. Kenapa?
mungkin hanya 1-2 kalimat, dia akan memiliki dosa yang terus menerus. Kenapa? Dia menyakiti hati orang lain dengan perkataannya itu. Ya. Oleh itu kata beliau, hendaklah diperhatikan dan dibetulkan niat menuntut ilmu pengetahuan itu. Dibujuri Jesiden, yaitu semata-mata karena Allah dan mengharap keridhaan Allah, dan supaya menjadi petunjuk kepada jalan ketakwaan, supaya kita bujur-bujur bisa bertakwa. Yang maksudnya mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, baik zahir maupun batin itu. Makrifat, musyahadah, laduni, segala macam pemahaman dan lain-lain itu kadang kalau didapat selama hati jiwa kita, zahir batin kita ini masih ada kakaruan lagi. Ini belajar ilmu makrifat, belajar macam-macam dipelajari. Ilmu ketuhanan macam-macam dipelajari. Tapi semua itu hanya andakannya di tenggorokan saja, tidak bisa masuk ke dalam hati dan pikirannya. Kenapa? Di dalamnya terdapat penyakit-penyakit. Gitu. Makanya ulun wani mendustakan orang-orang yang ngomong-ngomong tentang ketuhanan dan lain-lain, tapi dalam kesehariannya dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Marah, melanggar, menabrak apa-apa yang menjadi larangan Allah. Itu kebohongan itu. Kenapa kok bisa demikian ya? Ini nyata-nyata bila kayak ini Allah ketujuh. Bila kayak ini Allah kadang ketujuh. Dia berkata dia telah memiliki ilmu yang tinggi. Telah sampai katanya. Tapi di dalam kehidupannya kadang kelihatan tanda-tanda itu. Sebagai insan yang kamil, sebagai insan yang sempurna, sebagai insan yang mulia. Apa tanda-tanda kemuliaan? Takwa. Apa tanda takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabin nawahi. Rumusannya. Tahu artinya? Ya. Kelihatan inya tuh dalam keseharian itu bergerak, dirinya itu bergerak. Di mana gerakannya? Di iradatullah. Di mana iradat Allah? Iradat Allah yang mengarah kemana? Iradat Allah yang mengarahkan dia kepada hal-hal yang terpuji, yang disebut maqamam mahmudah. Itu. Apalah kita belajaran ini, tasawuf ini aja. Metode kayak apa kita itu bisa mensucikan, disebut dengan tazkiyatun nafs. Memurniakan diri. Sehingga pancaran Allah, nurnya Allah, kelihatan di dirinya itu. Tajalli Allah Ta'ala pada diri orang itu. Tajalli Rasulullah di diri orang itu. Tuh. Syaratnya tahalli dulu. Keluarkan yang bagus. Lalu tahalli masukkan yang bagus-bagus. Hanya kelihatan dengaran tajalli itu. Mengarahnya disebut tajalli. Tajalli itu berarti anugerah Allah. Tajalli itu tidak lagi ada usaha ikhtiar di situ, tidak ada lagi. Itu semata-mata karunia Allah. Usaha ikhtiar kita adalah tahalli wa tahalli tuna. Pembersihan. Ulun sembahyang lah, ulun sembahyang nah.
Nah, lu bergerak angkat tangan takbiratul ihram nih. Orang nang kada bisa batahalli, inya melihat inya tak aku ingin bergerak nih, menggerak akan. Melihatlah kudratullah, ada melihat. Nah, orang nang isi ilmu nang ini, nah, melihatnya kudratullah di situ. Ini kudratullah nang berlakunya. Berarti musyahadahnya kepada Allah, bukan lagi kepada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa musyahadah kepada kudratullah? Karena Allah yang memusyahadahkan bulan. Jadi Allah yang nang dimusyahadah itu Allah, nang memusyahadahkan pun Allah habis. Itu orang nang sudah kawa merasai itu. Begitu. Ini nang hendak kita tuntut. Nih, ini bujur nang lillahi ta'ala tuh nih, nang bujur-bujur lillahi ta'ala tuh ya gitu tak. Ini tasawuf tak. Jadi kadada kalau kita bahasa dakar kada merasa sombong. Ya kah? Melakukan kebaikan. Melihat oh apa namanya, ada kawan kita nang misalnya melakukan kejahatan, melakukan maksiat, kada ada hendak, ada pikirannya tunduk mainainya kada. Melihat kawan bungol, bodoh, kada tahu ilmunya, kada ada inya hendak menghina merendahkan kawan itu, kada ada. Karena inya melihat Allah di situ. Ini nangaran akhlakul karimah, kasih sayang lawan makhluk-makhluk Allah. Begitu. Itu nang hendak kita capai. Bagaimana Rasulullah itu disakiti, dihianati, didustai, anak dibunuh hari-hari. Kalau bang Rasulullah dendam adalah kada. Matan Madinah, tulak ke Makkah, hendak patuh Mekah 10.000 membawa pasukan. Di situ ada Khalid, di situ ada Umar, di situ jaga-jaga sudah pokoknya. Kalau Pak membalas lawan penduduk kota Makkah yang waktu itu memboikot beliau kan? Tidak ada sama sekali Nabi gitu. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Luar biasa. Nyaman kita mati gitu. Jadi kita kada sangkalan lawan orang. Kada sakit hati. Bila sakit hati itu kan sarik, karena iyalah. Kawan melakukan yang kada baik, sarik, berarti pian sakit hati itu. Sarik kenapa? Oh, kita guru aja kalau sarik dengan bujur, tapi sariknya sarik apa? Sarik nafsu, apa sarik kasih? Kita sarik-sariknya lawan anak, sarik nafsu kah? Sarik sayang kah? Kan merasa suami ibu-ibu, nah sarik lawan anak buah tuh. Sarik sayang kalau itu nang maksud dengan sarik sayang. Kalau sarik muar, lain juga sarik muar. Wah, sekalinya si laki ini mau menakan, sarik, nah itu sarik muar. Kamu abahnya aja datang ke sini hari. Jakanya kada aku mau unjuki, kada kau mau jujur, rupanya bakantian juga bibin ini. Anu baan dipintai 10 juta, 50 juta, 60 juta sekalinya diunjuknya yo anu duitnya sitok. Ini lelaki ini membawa. Ya Allah. Jadi hati-hati bujur kita. Sampai ke waktunya. Hah? Lewat kah? Lewat kah? Kita tuntung akan ini nalah.
Sampai mana udah nih? Makakah? Maka maka yang saya maksud di dalam mengisi risalah ini untuk membicarakan tentang takwa kepada Allah. Jadi bicaranya tentang takwa, mengerjakan taat zahir dan taat batin, meninggalkan maksiat zahir dan maksiat batin. Tidak lain yang saya harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Takwa tuh bang sabute tujuannya ada lain, karena itu aja yang payu. Bukan ilmu yang tinggi tadi. Bukan kedudukan, bukan kemuliaan, bukan takwa. Pian cari bujur-bujur nang takwa itu nak. Nang bujur-bujur nang kayak apa hatiku nih supaya bilanya nang bagus-bagus tuh katujo, nang kada bagus kada katujo, mestinya kayak itu ya nih kada. Sembahyang berjamaah lawan kada berjamaah, maka milihnya kada berjamaah. Nyata-nyata berjamaah nih itu 27. Nang kada berjamaah tuh 1. Jaka ibarat bagi duit nih pembakal. Siapa yang sembahyang sendirian kubari 1 juta. Nang sembahyang berjamaah 27 juta. Pilihnya 1 juta kan bubungulan itu. Aku aja nang 1 juta nih kan cukup aja. Aku 1 juta nih jajan. Itu sama tuh. Ujar Tuhan kan, bila sembahyangnya berjamaah 27, bila seorangan 1, dipilihnya 1. Tuh on loh. Duit aja hendak banyak. Ya amunnya kulir-kulir juga kalanggar kelas sigit di rumah itu lawan siapa? Lawan bini, lawan anak. Berjamaah jangan menyorangan lah sembahyang itu. Kepedean. Apa? Sembahyang berjamaah tuh nyata diterima. Pasti, kada ada lagi kada, pasti diterima. Biar kada husuk sama segitan. Bujur pian, kada nang husunya. 200 sikong kada nang husunya. Mulai imam sampai nang husunya. Mahayab banget apa-apa kan dipikirkan sembahyang tuh. Tapi percaya aja pian, itu sudah jelas sudah pasti diterima dan dianggap sebagai sembahyang yang sempurna. Dah, ampihan bayang sorangan dah. Apalagi Fatihah tapi bisa yo baca. Tahiyat kedakakana juga baik berjamaah. Kenapa? Al imamu dhamminun ilmam menanggung. Makanya dipilih nang tabagus, nang tapasih. Nah, tapasih lah jadi imam sidina tadi. Maka ujar Tuhan tuh sama dengan tapi bisa atau pasih juga ngarannya. Nah, hebatnya. Wah, itu jangan anu lah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bikin albana bugisnya. Oh, kayak masuk-masuk juga engnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, model tak itu tuh namanya tuh. Aduh, ya sudah. Pokoknya pian jangan hendak bermuparakah lawan jamaah. Ujar Imam Ghazali, bila hendak tahu orang tuh berisi penyakit nangaran munafik di dalam hatinya, lihati ya. Tapi hakun bakar ubud. Tuh bakar ubud, tapi hakun berjamaah. Itu salah satu di sini tanda orang itu ada tak berisi penyakit nangaran munafik tadi. Ketujuan keluar pada jemaah, walk out. Orang rame bamulutan dilanggar nih. Sidin kada turun, lihat ya mutung sidin tuh, paha haratnya tuh. Nang tapi umpat tuh.
Ya lah Pak. Pandir. Orang rame. Gotong royong bapak jemaah. Ada. Takut nih ha. Pembubujurnya aja tuh. Ya lah. Itulah orang munafik. Dah sampai situ kena banyak tersinggung. Mun ulun bukakan bertahan lalu aja kena anak memarang maya ulun lah. Nah, sampai situ aja doh. Mudah-mudahan doakan lah ulun anu nah turun kondisi ada zaman. Okay. Cuma lihat bubuan pian ini rasa sigar. Wan. lihat kasih itu nah apa sigar itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.